Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Engkau hadir pada pagi ini bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah jangan takut bersaksi. Mengapa dan bagaimana ini boleh terjadi dalam kehidupan kita? Firman Tuhan dalam Kisah 4 ayat 29 mengatakan, "Sekarang, ya Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu." Saudara, bacaan kita hari ini menarik. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23 hingga 31, ini merupakan doa-doa jemaat yang mula-mula bersama dengan murid-murid Yesus. Untuk siapa? Untuk rasul-rasul yang menginjil, yang melayani, khususnya kepada Petrus dan Yohanes yang setia melayani walaupun mengalami tentangan dan cabaran yang begitu sukar. Ada sebuah ilustrasi. Olaf Latzel, seorang pastor di Jerman, menghadapi kritikan tajam karena berkhotbah tentang keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Di luar Kristus, orang mengalami kebinasaan. Dia mengatakan melalui firman Tuhan, jika Anda berbicara keras bahwa hanya ada satu jalan ke sorga, yaitu hanya melalui Yesus Kristus, Anda akan menghadapi masalah, kata Latzel. Dan Latzel juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah mundur dari keyakinannya, dari imannya. Dia juga menganggap bahwa penderitaan yang dialaminya, cabaran yang dialaminya, tentangan yang dialaminya karena Kristus itu sebagai satu kehormatan. Saudara, kita kembali kepada bacaan kita hari ini. Rasul Petrus dan Yohanes juga pernah menghadapi tentangan, berhadapan dengan para pemimpin agama dan ahli Taurat karena menyampaikan berita tentang Kristus. Rasul ini mereka diancam agar tidak lagi mengajarkan tentang Kristus. Ketika perkara ini disampaikan kepada murid-muridnya, murid-murid yang lain, perkara itu mereka bawa di dalam doa. Ayat 24 hingga 30. Dan perhatikan isi doa mereka yang sama sekali tidak meminta keringanan dalam tugas pemberitaan Injil. Sebaliknya mereka berdoa, mereka berseru agar Tuhan memberikan keberanian dan semangat kepada mereka untuk tetap setia dalam memberitakan firman Tuhan, serta meminta agar Tuhan meneguhkan mereka dengan tanda-tanda ajaib sementara mereka melayani. Saudara, bagaimana dengan kita? Sedar atau tidak, hal pemberitaan Injil, hal pemberitaan tentang Kristus semakin hari semakin penting untuk disegerakan. Perkembangan zaman membuat keberadaan Yesus semakin diragukan dan tidak dinafikan bahwa dari sisi ilmu pengetahuan ada yang menolak iman, ada yang menolak Yesus Kristus. Alkitab menyatakan bahwa kebenaran tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat harus terus diberitakan. Cabaran dan ancaman berpotensi menghalang usaha, tindakan atau pelayanan kita ini, tetapi kiranya situasi ini tidak membuatkan kita khawatir, gentar, apalagi berpikir untuk berhenti bersaksi tentang Yesus Kristus. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita. Mari kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Mari kita beritakan sukacita keselamatan, kasih Kristus kepada orang lain. Selagi Tuhan menyertai, tiada sebab untuk takut dalam memberitakan Injil. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih. Tuhan selalu memberikan kita kemampuan untuk tetap setia memberitakan Injil keselamatan itu kepada dunia. Tuhan
memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk tetap setia memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.